Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam modul belajar wartawan. Ini pelajaran kita. Banyak yang ingin jadi wartawan, tapi selalu niat itu urung karena mereka tidak tahu rimbanya hutan belantara kewartawanan itu. Tentu seperti itu kira-kira. Ya memang untuk menjadi wartawan perlu tekad, ya. Jangan katakan tidak mampu. Harus berkata, saya mampu. Itu dulu yang paling pertama. Yang kedua, hilangkan semua rintangan-rintangan yang membuat kita ini susah. Jadi gampang-gampang susah lah sebenarnya. Teman-teman, atau saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak Anda untuk memahami dulu seperti apa sih sebenarnya wartawan itu? Seperti apa wartawan itu? Wartawan adalah seseorang yang memiliki pekerjaan yang sangat mulia tentunya. Kenapa dia mulia? Dia akan mencari informasi ke sana kemari, mencari fakta yang benar, mencari narasumber sehingga dia mendapatkan data atau informasi atau hal-hal yang dibutuhkan di dalam menulis berita. Tetapi kalau kita berpatokan kepada Peraturan Dewan Pers nomor 1 2010, tentu ada pembagian-pembagian wartawan. Nanti ternyata nanti merasa kita bahwa itu susah sekali untuk kita ikuti, padahal tidak sebenarnya. Itu hanya sebuah sebuah peraturan, sebuah bimbingan kepada seseorang sehingga seseorang itu memiliki pemahaman tentang dunia jurnalistik itu, dunia kewartawanan itu, atau bekerja di media tersebut. Ada syarat yang harus dimiliki. Bisa jadi orang itu ada yang stratanya mungkin pendidikannya sampai SMA saja, ada yang menjadi wartawan hanya sampai SMA, orang-orang terdahulu seperti itu. Tapi dari manapun lulusan sekolah Anda, apakah itu ilmu politik, apakah itu fakultas hukum, atau itu fakultas pertanian sekalipun, bahkan dari fakultas kedokteran yang menjadi wartawan. Begitu dia sudah lulus, dia malah jadi wartawan, bukan berpraktek. Tapi itu adalah niat, ya. Ada wartawan muda, ya. Wartawan muda itu biasanya tingkat dasar yang melakukan kegiatan peliputan. Ada 7 kompetensi minimal yang dia harus miliki tentunya. Kemudian ada wartawan media, biasanya setingkat redaktur. Tadi wartawan muda itu biasanya yang meliput di lapangan, mendatangi sebuah peristiwa-peristiwa, misalnya ada kebakaran, ada kecelakaan, atau ada peperangan, ya, ada bom yang meledak, apa saja yang ada peristiwa, atau ada musik, ya, yang sedang berlangsung, atau ada ceramah-ceramah agama. Itu pekerjaan wartawan muda biasanya, wartawan pemula, ya, pemula sampai ya beberapa tahun mereka itu baru memiliki kemampuan dan keahlian yang sudah luar biasa. Tentu tergantung kepada kita, apakah kita bisa 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Ada orang yang terkadang begitu dia diberikan kesempatan, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa di dalam melakukan peliputan. Kemudian ada juga wartawan media, ya, biasanya setingkat redaktur, ya. Kemudian ada koordinator liputan atau desk editor termasuk di dalamnya. Ya, biasanya mereka itu mengarahkan teman-teman wartawan muda untuk melakukan kegiatan ke lapangan. Lalu kemudian ada juga wartawan utama. Ini profesi yang paling tinggi dalam penggolongan Dewan Pers ini, ya. Mereka harus memiliki keahlian yang cukup mapan pun pengalaman kerja. Ada yang sudah bekerja 10 tahun, baru dia menjadi setingkat redaktur, ya, redaktur pelaksana ataupun wakil pemimpin redaksi atau pemimpin redaksi. Mereka ini termasuk di dalam golongan wartawan utama tentunya. Ada hal yang sangat penting lagi di dalam dunia kewartawan ini. Kalau wartawan muda itu ada 7 kompetensi yang dia harus penuhi.
ada wartawan media 10 kompetensi dia harus penuhi, kemudian wartawan utama 13 kompetensi. Tetapi jangan anggap ini menjadi sesuatu hal yang tidak memungkinkan bagimu untuk menjadi wartawan. Tentunya kita harus memiliki tekad yang bulat untuk menjadi wartawan itu. Jangan mentang-mentang, oh saya harus profesional, harus ini, seolah-olah berat banget jadi wartawan itu. Ternyata tidak seperti itu. Wartawan itu mudah saja sih sebenarnya. Kalau nothing tulus itu mudah ya, santai gitu ya menjadi wartawan itu, sambil belajar. Nah, kalau dibilangin mudah-mudah gampang ya seperti itulah kira-kira ya. Kemudian dalam keputusan Dewan Pers itu ada 11 kunci utama untuk jadi wartawan. Ya, wartawan harus menaati kode etik jurnalistik. Yang pertama itu. Kenapa kode etik jurnalistik? Wartawan ini harus memiliki adab, etika ya. Etika ketika bertemu narasumbernya, dia harus mampu menunjukkan bahwa dirinya sebenarnya adalah orang yang memiliki kepedulian terhadap sesuatu, harus memiliki adaptasi terhadap orang, harus bisa menyesuaikan diri dengan orang itu, berkata yang baik, bertingkah laku juga sesuai dengan standarisasi orang-orang itu. Itulah keprofesionalan. Tapi juga di dalam menempatkan berita, tidak asal mendapatkan berita lalu beritakan padahal belum ada konfirmasi. Itu juga termasuk dalam etika jurnalistik. Jadi berita itu bukan bohong, berita itu fakta real yang harus kita beritakan tentunya kepada. Kedua, wartawan harus memiliki sensitivitas tentang apakah peristiwa itu memiliki nilai berita ya. Karena masyarakat atau publik pembaca adalah orang-orang yang mengharapkan informasi yang terkini, lalu informasi itu informasi yang memang dibutuhkan, misalnya tentang BPJS, tentang ketenagakerjaan, peluang pekerjaan, kemudian situasi politik saat ini, itu bernilai apa tidak untuk diberitakan pada saat yang ini begitu. Kemudian wartawan harus mampu menjalin jejaring. Wartawan itu di dalam peraturan Dewan Pers ini harus mampu melakukan lobby. Jadi tidak sembarang, harus mampu membuat ikatan dengan orang-orang yang bakal menjadi narasumber kita. Bukan misalnya tentang kelangkaan beras di satu daerah, kita perlu jejaring kita, harus ada jaringan kita ke Bulog, ada jaringan kita ke pemerintahan. Jadi semua lini yang berkaitan dengan beras tentu kita harus punya yang seperti itu, termasuk politik ya, partai politik atau masyarakat yang sudah memahami tentang politik tentunya. Itu kalau kita meliput yang itu, mereka harus ada hubungan kita, jadi tidak serta-merta gitu ya. Hubungan itu dijalin sesuai dengan usia kita menjadi wartawan tentunya. Makanya jejaring itu perlu, dan kemudian komunikasi dengan mereka perlu, lobby-lobby tentunya yang sangat kita harus miliki yang seperti itu. Kemudian wartawan harus mengurai bahasa, karena di dalam dunia jurnalistik itu kan ada bahasa jurnalistik yang berbeda dengan bahasa buku, bahasa ilmiah misalnya, berbeda juga dengan bahasa masyarakat biasa, dan itu harus kita mampu sehingga informasi yang kita sajikan itu dipahami oleh orang semua. Kemudian yang kelima, harus mampu mengumpulkan atau menganalisa informasi ya, misalnya mereportasi ya, kita kan bisa dengan cara observasi ya. Dalam mengumpulkan itu untuk kita melakukan observasi, mengumpulkan data-data ya dari dokumentasi. Terutama kalau wartawan itu biasanya berwawancara, tentunya itu paling utama, itu berwawancara itu ya. Yang keenam, harus menyajikan berita, menulis dengan ukuran karya jurnalistik, harus mampu menulis ya, harus bisa menyajikan berita. Menyajikan berita maksudnya di sini menulis. Tapi bagi mereka wartawan pemula, bagaimana menulis? Saya tidak tahu ini kepalanya, mana headline-nya, mana itu batang tubuh berita, mana ekornya, kan gitu. Jangan takut. Apa yang kau ungkapkan itulah yang kau tulis. Buang semua itu tekanan-tekanan yang di dalam pemikiranmu sehingga engkau mampu menulis. Saya pikir lama-lama akan bisa menulis. Kalau sudah informasi itu terkumpul, biasanya bisa kita
menuliskan. Yang ketujuh, wartawan harus bisa menyunting berita. Menyunting berita itu dalam arti kata ya menyunting data-data informasi yang dibutuhkan di dalam pemberitaan. Begitu juga kepada para redaktur nantinya kan, dia seorang wartawan tentu dia harus bisa memilah-milah data-data informasi yang dibutuhkan. Ada ekonomi berita, disebutkan ekonomi di dalam cara menuliskan itu, kita harus pelit dalam bahasa, tidak berpanjang-panjang tetapi komunikatif, tetapi informasi atau bahasa atau tulisan yang kita sampaikan itu komunikatif, mampu difahami dan dimengerti oleh masyarakat. Yang ke-8 harus mampu merancang rubrik. Merancang rubrik itu maksudnya itu ini berita ekonomi atau kategori ekonomi atau politik atau hukum atau kriminalitas. Kalau kita sudah mampu yang itu, lebih tentu kita membantu pembaca untuk menemukan mana berita yang diinginkan mereka, lalu kemudian kita bisa menyajikannya sesuai dengan kategori yang ada. Kemudian 9 adalah wartawan harus juga memanage redaksi. Ya, kita ini kan media itu adalah kerja tim ya. Kalau kerja tim itu tentu harus bisa memanage redaksi. Kalau kita menjadi redaktur, kita harus memanagenya. Kemudian apa berita kamu? Apa yang berita harus kita buat hari ini? Headline-nya apa? Di halaman 2 apa? Halaman 3 apa? Itu kalau cetak. Lalu kemudian di online itu mana berita utamanya? Mana headline-nya? Mana dia yang untuk ekonomi? Ini perlu kerja dan memanage redaksi itu. Semua kita harus mampu memanagenya. Kemudian wartawan harus mampu yang ke-10 ya, menentukan kebijakan arah pemberitaan. Ada kontrol ya, arah pemberitaan itu harus kita mau arahkan kemana pemberitaan itu. Tidak hanya asal muat saja, ya sudah, saya sudah dapat berita tentang kebutuhan beras. Ya, kebutuhan beras di satu daerah itu misalnya ya, atau di Indonesia misalnya secara nasional. Nah, saya sudah tidak, kita harus arahkan ini mau kemana, kebijakannya kemana. Apakah harus supaya pemerintah memahami, atau supaya masyarakat, atau supaya arah politik. Nah, itu perlu kemampuan kita untuk menentukan kebijakan arah pemberitaan itu. Kemudian 11 adalah wartawan harus bisa menggunakan teknologi peralatan. Saat ini masa-masa teknologi demikian rubah ya. Kalau bekerja di media online atau bekerja di media televisi, radio, mampu mengoperasikannya, yang mana yang bagus, kira-kira itulah. Tetapi walaupun ada 11 kompetensi dari Peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2010 itu, tentunya kita jangan merasa khawatir untuk menjadi wartawan. Tetaplah ingin dan niatkan, karena kerja wartawan ini peluangnya sangat luas. Kalau kita lihat ya, sangat sedikit orang memilih pekerjaan wartawan. Tapi pekerjaan wartawan itu ada dua. Bisa menjanjikan kehidupan ekonomimu tentunya kalau bagus kau membuat berita, bisa kau membuat buku suatu ketika, kalau pintar kau menulis, lalu kemudian suatu ketika engkau juga memiliki faedah amal, ya istilahnya ya. Faedah amalnya apa? Karena engkau akan memberitakan informasi kepada jutaan manusia, jutaan umat manusia ini. Mereka sangat menanti berita-beritamu, berita-berita yang baik tentunya, berita-berita yang sangat dibutuhkan untuk perubahan kehidupannya, untuk perubahan suatu kebijakan perekonomian kalau itu pemerintah. Betapa mulianya pekerjaan seorang wartawan. Tapi yang paling diingat itu harus punya niat yang baja. Jangan merasa tidak mampu. Buang tekanan psikologis yang ada pada kita bahwa kita tidak mampu menulis dan tidak mampu menjadi wartawan. Ayo menjadi wartawan dan ikuti video berikutnya dalam belajar wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.